Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang semoga diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli masih berupaya keras menganalisa sebab-sebab terjadinya wabah. Tak sedikit yang mengatakan bahwa pemicunya karena ulah tangan manusia. Hal ini tentu mengingatkan kita akan sebuah firman Allah di surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Di dalam tafsir disebutkan, perbuatan tangan manusia yang menyebabkan kerusakan itu adalah kemaksiatan dan kemusyrikan. Sementara kerusakan yang dimaksud salah satunya adalah munculnya wabah. Namun orang beriman hendaknya merenungkan hikmah dari musibah ini, karena akhir ayat tersebut ditutup dengan tujuan dari didatangkannya musibah, yakni agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan salah satu cara untuk kembali ke jalan Allah adalah dengan mengagungkannya melalui tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan kalimat yang sangat dahsyat tentang kalimat zikir yang bisa menghilangkan wabah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu anfa' lil waba'i minat tasbih. Saya tidak melihat sesuatu yang lebih manfaat untuk menghilangkan wabah melebihi tasbih. At-tasbih, tasbih artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membaca subhanallah, itu tasbih, atau membaca subhanallah wa bihamdi, itu juga tasbih. Ada bacaan lain subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu juga tasbih diajarkan Nabi. Atau bacaan-bacaan tasbih lain yang lainnya yang diajarkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasbih adalah ucapan yang artinya, para ulama mengatakan di dalam ucapan subhanallah, ucapan tasbih itu ada nilai tauhid yang tinggi, yaitu tanzihullah, untuk menghilangkan, untuk membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam an-naqais, dari segala macam bentuk sifat kurang. Yang kurang itu kita, makhluk. Kita kurang, kita tidak punya cukup ilmu, kita tidak cukup kekuatan, kita sering lemah menghadapi banyak permasalahan dan seterusnya, itu kita sebagai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin lemah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, kalaupun mustahil di hadapan ilmu manusia. Nah, di dalam subhanallah terkandung makna itu, bahwa kita mensucikan Allah, kita membersihkan Allah dari segala macam bentuk kekurangan yang menimpa makhluk seperti kita semua. Maka dalam tasbih ternyata mengandung nilai tauhid yang tinggi. Tak hanya wabah, dalam sejarah Islam telah terbukti bagaimana para Rasul Allah mampu lepas dari berbagai musibah karena melafalkan tasbih. Inilah kisah selengkapnya. Pemirsa Khalifah, tauhid adalah risalah yang dibawa oleh para utusan Allah kepada kaumnya, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Kaum Nabi Yunus gemar melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala. Maka Nabi Yunus pun mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus, dengan hanya menyembah Rabb yang berhak untuk disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka menolak ajakan tersebut. Mereka membangkang dan bahkan mengolok-olok sang Nabiullah Yunus alaihissalam. Hingga Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk memperingati mereka bahwa azab akan turun kepada mereka dalam waktu 3 hari ke depan. Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi. Nabi Yunus pergi tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian begitu pergi, dia menduga bahwa tidak akan dihukum Allah. Wa dhanna allan naqdira alaih, dan dia menduga bahwa kami tidak menghukum dia.
tapi kemudian ternyata dihukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi, dia naik kapal bersama beberapa sekelompok orang, dan kapal kemudian ada badai. Kemudian kisahnya adalah diundi dan keluar nama Yunus alaihissalam yang harus menceburkan dirinya ke dalam lautan. Begitu ceburkan dalam lautan, kemudian dimakan oleh ikan besar. Allah perintahkan pada ikan untuk tidak mengunyahnya, tapi hanya langsung menelannya sehingga dia hidup dan dia tinggal di dalam perut ikan sebagai penjaranya. Maka Quran mengatakan bahwa Yunus alaihissalam kemudian dia idnada fil dhulumat, ketika dia berdoa pada Allah dalam kegelapan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di sana ada beberapa kegelapan, di mana Quran mengatakan kegelapan-kegelapan, karena ada kegelapan perut ikan, ada kegelapan lautan dan di dalam lautan, dan kegelapan malam. Jadi doanya di malam hari itu. Maka dia berdoa, kemudian doanya kita semua tahu, yaitu alla ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, ada tasbihnya, yaitu maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim pada diri saya sendiri. Para ulama membahas bahwa kandungan doa Nabi Yunus itu berisi kalimat tauhid, pengakuan akan kekurangan diri, dan pengakuan dosa. Sehingga apabila ingin diangkat dari suatu musibah, maka sudah seharusnya manusia kembali mentauhidkan Allah, mengagungkannya dengan senantiasa bertasbih dan melakukan taubat yang jujur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa di dalam doanya Nabi Yunus itu setidaknya ada dua hal besar. Yang pertama adalah di sana ada kesempurnaan tauhid, itu pertama. Dan yang kedua, di sana ada pengakuan kesalahan, pengakuan dosa. Itu dua hal. Dan kalau dua hal itu dilakukan, maka Allah berfirman, fastajabna lah, maka kami kabulkan bagi Yunus alaihissalam. Maka Allah keluarkan Yunus dari perut ikan itu, dan selamatlah Yunus dalam keadaan hidup, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membaca doa tasbih tadi itu. Dan doa Yunus tadi diantaranya ada tasbih, dan kemudian di sana ada dua hal penting. Ini juga pelajaran kita kalau kita ingin lepas dari berbagai musibah besar itu. Yang pertama adalah kuatkan tauhidnya, dan yang kedua adalah akui kesalahan kita, dan itu terangkum dalam doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kekuatan doa Nabi Yunus itu bahkan dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa inilah yang diajarkan Rasul juga kepada para sahabatnya. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, Nabi pernah berkata kepada para sahabat, kata Nabi, ala uhadditsukum, maukah kalian aku ajarkan kepada kalian satu doa yang tidaklah seseorang di antara kalian tertimpa satu garb itu satu masalah besar, au bala, atau dia tertimpa berbagai musibah besar. Kalau dia berdoa dengan doa ini, maka Allah akan menyelesaikan semua permasalahannya, dan Allah akan membuka semua kesedihan dan musibah itu, akan menghilangkan darinya. Para sahabat ketika ditawari Nabi, tentu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, ajarkan kepada kami. Maka Nabi mengatakan, doa Dhinnun, doanya Nabi Dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata sungguh sangat amat luar biasa. Kalau ini adalah untuk menghilangkan wabah, menghilangkan bala, menghilangkan kesedihan dan kegundahan yang besar, musibah yang besar. Di hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan bahwa tasbihnya Dhinnun ini, itu kalau dibaca, itu ternyata bisa menjadi tawassul kita, wasilah tawassul kita untuk kita meminta pada Allah, dan pasti dikabulkan. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kalian membaca ini, maka kemudian kalian berdoa, maka kalian akan dikabulkan, diterima doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berdoa dan berzikir di pagi dan petang terdapat banyak sekali keutamaan, khususnya di tengah musibah besar yang sedang menimpa umat manusia saat ini. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan berbagai doa dan zikir di waktu pagi dan petang agar bisa diamalkan oleh umatnya kelak. Salah satunya adalah yang beliau ajarkan ke istrinya, Juwairiyah. Ini Nabi ajarkan kepada istri beliau, yaitu Juwairiyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW itu keluar dari rumah Juwairiyah itu untuk sholat subuh. Kemudian Nabi SAW bertahan di masjid sampai matahari terbit. Ditinggal itu Juwairiyah sedang duduk di musolanya di dalam rumah, sedang sholat dan zikir. Nabi kembali, itu posisi istri beliau Juwairiyah radhiyallahu anha masih duduk di tempat yang sama dan masih zikir dengan hal yang sama. Maka Nabi bertanya, dari tadi saya tinggal kamu masih posisi itu dan belum pindah dan masih terus berzikir. Kata Juwairiyah, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, maukah kamu aku ajarkan sebuah bacaan yang kalau kamu baca maka dia sama dengan sepanjang kamu zikir tadi itu. Apa yang diajarkan Nabi? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dengan memujinya, adada khalqih, sejumlah ciptaannya. Jadi kita bertasbih sebanyak ciptaan Allah ini, tidak terhitung jumlahnya. Wa ridho nafsih, dan seridho dirinya. Wazinata arsyih, dan seberat arsnya. Wazinata arsyih wa midada kalimatih, dan sejumlah tinta kalimatnya. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Di dalam banyak sekali Nabi SAW mengajarkan berbagai macam tasbih untuk kita semua, dan kita bisa memilih yang manapun itu. Pemirsa Khalifah, Nabi Nuh alaihissalam pernah berwasiat kepada anaknya agar senantiasa menjaga dua amalan, yakni mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan subhanallahu wa bihamdih. Tasbih ini juga hal yang istimewa yang bisa kita lihat pada berbagai kisah yang lainnya. Nabiullah Nuh alaihissalam itu pernah memberikan nasihat kepada putranya. Beliau mengatakan, saya berikan nasihat yang singkat supaya kamu tidak lupa. Kata beliau, aku perintahkan dua hal dan aku larang dua hal. Yang pertama, kata Nabi Nuh pada anaknya, aku perintahkan kamu untuk mengucap la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itulah kalau ditimbang dengan langit dan bumi maka lebih berat la ilaha illallah. Yang kedua, aku ajarkan kamu membaca subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, bertasbih. Mengapa? Ini menarik sekali. Subhanallah, kata Nabi Nuh, adalah salatul khalqi wa biha yurzakul khalq. Ini adalah solatnya makhluk. Jadi tasbih itu adalah solatnya semesta. Dan dengan tasbih itulah maka makhluk ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki. Jadi kalau kita melihat pohon itu sedang bertasbih, dan karena bertasbih maka Allah berikan rizki pada pohon. Kalau kita lihat binatang punya cara bertasbih, dan dengan tasbih itulah dia diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah rizki. Persis sama, makhluk yang tidak kelihatan, virus kah, bakteri kah, apapun, mereka punya tasbih. Dan dengan tasbih itulah Allah memberikan rizki kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu. Makanya Allah SWT menyampaikan bahwa immi syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada ini bertasbih pada Allah, hanya kalian tidak paham tasbihnya. Ya, virus, penyakit, dan alam yang berada di atas muka bumi ini sejatinya adalah makhluk Allah. Dan mereka semua bertasbih dengan caranya sendiri. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Jadi hari ini kalau ada wabah dengan berbagai macam virus atau virus apapun, maka virus sedang bertasbih pada Allah. Maka bertasbihlah kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bertemu dalam satu frekuensi yang sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama beribadah pada Allah, mudah-mudahan tidak diganggu oleh virus itu. Maka kita akan punya frekuensi yang sama. Ini persis kurang lebih seperti ada seorang sahabat bernama Safinah. Safinah itu salah satu pembantu Nabi SAW ketika diutus oleh Nabi SAW. Kemudian dia dihadang oleh singa.
Maka dia tinggal mengatakan, wahai singa, aku ini hanya utusan Rasulullah dan kamu juga makhluk Allah. Dengan kalimat itu ternyata singa itu tidak memangsa, tapi malah menjaga dia, mengantar sampai gerbang Madinah dan dilihat oleh banyak sahabat. Artinya bahwa kita sama makhluk, sama-sama makhluk Allah. Jadi kita bicara dengan tasbih, kita seakan sedang menyamakan sholat kita dengan semesta ini, dan itu menjadi perlindungan yang dahsyat untuk kita semuanya. Maka bertasbihlah, karena tasbih sesungguhnya adalah amalan orang beriman, baik ketika sholat, melakukan perjalanan, tidur, dan berbagai aktivitas lainnya. Orang beriman akan selalu bertasbih. Bahkan Allah memulai sejumlah surat di dalam Al-Quran dengan kalimat tasbih. Dan tasbih itu kemudian diajarkan dalam sholat kita, ibadah paling penting di kita. Ternyata tasbih itu ada dalam rukuk kita, yaitu gerakan yang sangat penting, ada tasbih. Gerakan sujud pun ada tasbih. Bahkan sebagian dari bacaan dari kita membuka sholat, bacaan istiftah kita juga menggunakan tasbih, sebagian bacaannya. Dan subhanallah, artinya tasbih di sepanjang sholat kita dibaca setelah sholat. Begitu kita salam, kita diajari, Nabi mengajarkan bacalah tasbih 33 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Baca tasbih 33 kali. Kemudian selanjutnya nanti ada at-tasbih, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33, 33, dan penutupnya di 100. Jadi diajarkan setelah sholat. Di seluruh banyak aktivitas hidup kita diminta untuk tasbih. Apabila berbagai kemustahilan itu dapat Allah wujudkan dengan sebab tasbih hambanya, maka mudah pula bagi Allah untuk mengangkat seluruh virus, wabah, ataupun musibah yang hari ini menimpa manusia. Mudah-mudahan semua kemustahilan itu ternyata terbukti tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karenanya Zakaria minta anak yang itu mustahil terjadi di usia tua dan mandulnya, mandul istrinya itu, tapi ternyata Allah ingin sampaikan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Untuk menghilangkan rasa tidak mungkin itu, ini kayaknya tidak mungkin, rasanya tidak mungkin, untuk menghilangkan itu maka berbanyaklah bertasbih. Maka dia banyak bertasbih untuk menghilangkan bahwa ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin buat kita, buat Allah mungkin. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita setelah sholat, kita selalu mengamalkan untuk bertasbih, bagaimana caranya agar tasbih itu berdampak dahsyat, seperti yang diceritakan orang-orang soleh terdahulu, Pak Ustadz? Syukron. Tasbih itu adalah zikir, bagian dari zikir, bagian dari kalimat thayyibah. Dan di sana terkandung juga permintaan, bahkan kita bisa meminta setelahnya. Kaidahnya semua zikir dan doa itu kaidahnya sama, yaitu salah satu kaidahnya adalah Allah tidak mungkin menerima doa seorang hamba kalau hadirnya dari hati yang lalai, dari qalbin lahin, hati yang lalai. Karena itu, kalau supaya dia efektif, maka ketika orang berzikir, orang membaca subhanallah, subhanallah, jangan di bibir, kemudian hatinya kemana-mana. Ucapkan dengan baik di lisan kita, kemudian khusyuklah hati kita memahami ucapan itu. Begitu kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, kita tahu bahwa dengan itu kita sedang memuliakan Allah, mengagungkan Allah, menyingkirkan semua yang kurang dari sifat Allah, karena Allah maha sempurna. Dan dengan itu kemudian kita berharap doa kita nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesadaran itu dalam diri kita. Dan di sana juga ada pengakuan terhadap kesalahan kita dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mengucap subhanallah, kita tahu bahwa kita sedang bertasbih pada Allah. Subhanallah wa bihamdih. Dan dengan memujinya kita tahu segala puji hanya milik Allah atas semua yang ada hari ini. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Hadirkan hati ketika berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun air mata keluar dari kedua mata kita, maka biarkan dia menikmati indahnya tasbih itu, indahnya kepasrahan itu. Begitulah dahulu kita diajari, dan begitulah doa-doa itu dikabulkan Allah. Lakukan dengan cara itu. Semoga Allah memberikan solusi buat kita, buat negeri ini, buat umat ini, dari wabah, dari berbagai kesedihan dan kesulitan, dengan kita bertasbih pada Allah yang khusyuk. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.